aku masih belum ngerti. Karena yang aku dengar dari omongan warga sekitar adalah sosok Mary, sosok yang mengganggu di tempat ini. Dia barusan ngeliat ke kamu pada saat kamu bilang mengganggu. Aku coba untuk flashback. Assalamualaikum. Apa-apa kamu pegang tangan aku? Oke, pemirsa. Sekarang Kak Frisly sedang berkomunikasi dengan sosok Mary, sosok yang kami cari sejak awal. Sakit. Mengharapkan bantuan. Fasya, justru dia nggak ngeganggu, tapi ketika dia menunjukkan secara fisik mungkin ke orang-orang pekerja di sini, maaf tapi ya, dia adalah, bisa aku bilang orang yang tidak tahu menahu terhadap apapun, tidak tahu apapun. Dia hanya ikut berkumpul dengan orang-orang yang seharusnya dia percayai. Dia ingin diperkosa. Dia ingin diperkosa. Tapi untuk dia tetap menjaga, karena dia diancam secara beramai-ramai, dia justru dengan tegas dan lantang ngambil pisau, senjata tajamnya, ke leher bagian sininya dia. Karena dia nggak mau kalau, maaf tapi sampai dia dilecehkan. Jadi dia menolak kejadian itu. Tapi memang ketika dia menunjukkan secara fisik, dia akan seperti ini dan berjalan merangkak cepat. Benar-benar dia berjalan merangkak cepat. Sesaat sedang berkomunikasi, Frisly dan Den Ananda seakan ditinggalkan oleh sosok tersebut hingga kami mencoba mencari kembali sosok Mary. Kak, tahan. Aduh, Kak, nggak mungkin di situ. Fasya, aku harus cari dulu. Ayo. Mary, assalamualaikum. Mary, gak ada di sini juga. Coba kamu lihat sana, Dek. Gak ada, Kak, gak ada. Itu bukan. Bawah, Itu bukan di sih. bawah. Fasya, Ananda, kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah. Tunggu, itu bukan kamuflase kan? Bukan, itu dia. Ayo, cepet. Kasih. Lantas, apa yang akan sosok Mary ungkap kepada kami sehingga penelusuran keberadaan sosok Mary belum tuntas kami ungkap sehingga kami pun mencoba menghampiri sosok tersebut. Assalamualaikum. Sebentar, Fasya. Kenapa kamu malah pindah dari sana? Oke, yang pertama, salah kalau kita menyebut dia Mary. Karena namanya bukan Mary. Siapa namanya? Mentari Anika Putri. Jelas banget Mentari Anika Putri. dia kelahiran 90. Dia sekarang ngasih tahu kayak bentuk kita untuk jangan berisik. Dia melihat ke arah sana. Ternyata pada saat kejadian di mana tadi aku menceritakan mengenai korban, mengenai eksekusi yang disengajakan, dia mempunyai sahabat, dia mempunyai saudara yang memang tinggal bersama di satu rumahnya. Sering banget kalau kumpul itu di bagian depan itu. Sekarang jadi komplek di bagian depan. Itu adalah tempat berkumpul biasanya. Tapi pas yang sedihnya adalah alasan kenapa dia marah, kenapa dia menunjukkan diri sebagai sosok yang mengerikan dan mungkin kadang mengganggu menurut masyarakat. Karena sebenarnya dia nggak mau kalau dia dibilang dia itu sosok yang jahat, dia itu sosok yang memang
ada dari tempat ini. Dia itu sosok yang mengganggu, dia tuh nggak mau Fasya. Dia adalah orang yang mempertahankan kehormatannya. Dia nggak mau kalau misalnya dia dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Dan dia memilih kayak mungkin pada saat itu perasaan kalut, perasaan takut yang besar. Bener-bener dia takut banget, setakut itu. Dia sekarang lagi meluk aku di belakang. Dia ngasih pelukan yang bener-bener hangat. Pelukan yang jelas banget kalau dia hanya ingin tenang. Sosok ini di belakangku. Dan sosok perempuan ini, Mentari Anika Putri, adalah korban. Menurutku ini sama aja kayak pembunuhan. Dan mayatnya itu dibuang di sini dan ditemukan. Jadi orang tuh taunya kayak ya udah pembunuhan tanpa sebab, gak tahu penyebabnya apa. Atau pelakunya siapa? Padahal ini tuh bener-bener direncanain Fasya, kayak dijebak. Dia terus-terusan ngerasain takut sampai dia meregang nyawa. Yang dia ingat cuma orang tua. Dia masih bisa menjaga kesuciannya sampai dia meninggal. Dia gak mau sampai ada kejadian itu lagi. Dan saat ini dia meminta doa dari kita. Jujur aku nggak bisa terlalu banyak tanya mungkin di sini karena aku pun nggak tahu pada saat kita briefing tiba-tiba karena dia langsung mendapatkan gangguannya komunikasi di tempat ini. Ya mungkin hal yang bisa aku simpulkan pada penelusuran malam hari ini sih memang ternyata tempat atau sebuah bangunan itu sangat berpengaruh ya untuk pemilik pertamanya. Seperti yang kita tahu juga tadi bertemu beberapa sosok yang memang itu dari pemilik pertamanya, yang memang mempunyai jabatan, mendapatkan kiriman, mempunyai penjaga, dan bahkan sampai ada pusaka yang ditanya sama Kaden. Dan untuk sosok Mary sendiri, yang memang tujuan utama kita datang ke sini, ternyata itu sekali lagi aku bilang terbantahkan ya Kak Frisly, Kananda. Ternyata itu bukanlah sosok yang seperti warga bilang, sosok yang mengganggu, melainkan dia hanya ingin bercerita tentang kisahnya, ingin dimengerti bahwa dia bukanlah sosok yang mengganggu di tempat ini, melainkan si sosok ini ternyata mempunyai kisah yang cukup tragis. Dan aku pun nggak menyarankan untuk adanya uji berani pada malam hari ini karena memang Kananda pun sudah menarik pusaka ya sekali lagi, yang dimana berarti makhluk-makhluk negatif di tempat ini sudah ada di dalam pusaka ini. Aku harap setelah penelusuran ini sudah clear antara sosok Mary ataupun simpang siurnya tentang tempat ini. Kalau boleh aku tambahkan sedikit ya. Kesan angker terhadap wilayah ini memang mungkin terbentuk karena yang tadi aku bilang sempat adanya jalur seperti petilasan dan juga jalur pembuangan yang memang mungkin sudah dijadikan seperti perumahan dan sebagainya. Itulah yang membuat mereka berdatangan untuk mengisi kekosongan dari rumah ini. Dan menurutku lagi-lagi ternyata sosok Mary yang dari tadi kita cari, keinginannya simpel, hanya ingin dibantu, disempurnakan oleh kita-kita yang masih mempunyai agama, kita-kita yang mungkin saat ini mencoba secara jelas untuk berinteraksi. Aku minta tolong kita rame-rame juga Mendoakan. iya, baca doa Al-Fatihah untuk almarhum. Kita doa dulu yuk bareng-bareng semuanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Akhirnya penelusuran kami pun tuntas dengan mengirimkan doa kepada sosok Mentari yang disinyalir merupakan korban dari kasus yang telah lama terjadi. Oke, dan mungkin pesan terakhir aku juga untuk pemirsa semua di rumah yang sedang menonton acara ini, agar bisa memilah atau memilih, mungkin positifnya bisa diambil ya Kak Frisly dari penelusuran pada malam hari ini, karena jujur aku sendiri pun menjadi dapat ilmu lagi dari penelusuran malam hari ini. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.